Sudah sekian hari sosok Abu Nawas tidak terlihat di istana. Hal itu membuat Baginda Harun al-Rasyid merasa sangat gundah. Baginda Raja ingin Abu Nawas hadir untuk menghibur hatinya. Bukan tanpa usaha, Baginda Raja sudah beberapa kali memanggil Abu Nawas lewat para utusannya, namun nihil Abu Nawas belum juga kelihatan batang hidungnya. Setelah lama berpikir mencari cara agar Abu Nawas mau datang ke istana, Baginda Raja akhirnya menemukan ide yang bisa membuat pelipur hatinya hadir di istana. Baginda kemudian memanggil 3 orang prajuritnya lalu menyuruh mereka pergi ke rumah Abu Nawas agar buang air besar di tempat tidurnya. "Pengawal, pergilah kalian ke rumah Abu Nawas dan baklah di tempat tidurnya. Kalau kalian berhasil maka masing-masing akan aku berikan hadiah uang 1000 dirham, tegas Baginda Raja. Tanpa pikir panjang, ketiga prajurit Baginda Raja itu langsung menerima pemerintah. "Siap Paduka Raja," jawab ketiga prajurit tersebut secara bersamaan. Sesuai perintah, mereka pun langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas. Sementara itu, duduk di sebelah raja ada menteri yang mendengar obrolan rajanya dengan ketiga prajurit tersebut. Menteri yang mendengar percakapan tersebut pun memberanikan diri untuk bertanya kepada sang raja. Ia merasa aneh dengan tugas yang diberikan Baginda Raja. "Maaf Paduka, bukankah tugas yang diberikan itu tampak aneh dan menghina?" tanya si menteri. "Memang benar, tapi itulah siasatku agar Abu Nawas segera hadir ke istana," jawab Baginda. "Apakah gerangan rencana Baginda?" tanya si menteri lagi belum paham. "Nanti kamu akan segera mengetahuinya, dan sekarang kamu ikutilah ketiga anak buahmu itu dan intailah mereka. Sampaikan pada Abu Nawas, bila dia berhasil mengagalkan tugas pengawalnya, maka Abu Nawas akan aku beri uang 3000 dirham dan sekaligus ia boleh memukul utusanku itu," kata Baginda Raja. Di lain tempat, prajurit sudah tiba di rumah Abu Nawas. Dengan perasaan yang masih bingung, menteri tadi segera melaksanakan perintah raja. Dia segera berkemas dan menuju ke rumah Abu Nawas. Para prajurit Baginda Raja Harun yang sudah tiba di rumah Abu Nawas. Tanpa basa-basi, ketiganya langsung mengetuk pintu. Tak lama kemudian, Abu Nawas pun membukakan pintu dan bertemu ketiga utusan Baginda Raja. Tanpa basa-basi utusan raja itu langsung berkata, "Kami diutus oleh Baginda Raja untuk buang air besar di tempat tidurmu. Karena ini perintah raja, kamu tidak boleh menolak," kata salah satu prajurit. "Saya sama sekali tidak keberatan. Silahkan saja kalau kalian mampu melaksanakan perintah raja," jawab Abu Nawas dengan santai. "Betul?" tanya prajurit raja memastikan. "Iya, silahkan saja," sahut Abu Nawas. Abu Nawas mengawasi orang-orang itu beranjak ke tempat tidurnya dengan perasaan geram yang sudah ia tahan. Berat di tempat tidurku? Betul-betul kelewatan," gumam Abu Nawas dalam hati. Tak mau ranjang tidurnya dikotori, Abu Nawas memutar otaknya untuk mencari cara agar para utusan Baginda Raja tersebut mengurungkan niatnya. Setelah berpikir beberapa saat, Abu Nawas akhirnya menemukan cara untuk menggagalkan tugas para utusan tersebut. Pada saat para utusan itu hendak bersiap-siap buang air besar, mendadak Abu Nawas berkata di balik jendela kamar. "Hai para utusan raja, ada yang lupa saya sampaikan kepada kalian," kata Abu Nawas. "Apa itu?" tanya salah satu utusan raja. "Saya ingatkan supaya kalian jangan melebihi perintah Baginda Raja. Jika kalian melanggar, saya akan pukul kalian dengan sebuah pentungan besar dan setelah itu saya akan laporkan kepada Baginda bahwa kalian melanggar perintahnya," jelas Abu Nawas. Dengan cekatan Abu Nawas segera mengambil sebatang kayu besar yang ada di dapur rumahnya. Abu Nawas kemudian berlari kembali ke kamarnya dengan membawa pentungan kayu besar yang ia ambil di dapur rumahnya. "Hai, apa maksudmu tadi Abu Nawas?" tanya salah satu utusan. "Ingat, perintah raja hanya buang air besar saja dan tidak boleh dari itu," jawab Abu Nawas. "Iya, benar," jawab utusan raja. "Aku ulangi lagi, hanya buang air besar saja, tidak boleh lebih. Ingat, tidak boleh kencing, tidak boleh buka celana, tidak boleh cebok, hanya buang air besar saja," tegas Abu Nawas. "Mana mungkin? Itu tidak mungkin, kami juga harus buka celana dan kencing," jawab salah satu utusan. "Aku akan pukul kalian sekeras-kerasnya jika kalian melanggar perintah raja," sahut Abu Nawas. Ketiga utusan Baginda Raja tersebut hanya bisa saling pandang kebingungan dengan ucapan Abu Nawas. Di tengah kebingungan tersebut, tiba-tiba ada suara yang memanggil Abu Nawas.
Rupanya suara tersebut datang dari menteri yang memang diutus Baginda Raja Harun al-Rasyid untuk mengawasi ketiga utusannya. Melihat keberadaan si menteri, Abu Nawas dan ketiga utusan raja segera berkumpul untuk menemui suara tersebut. Aku sudah mendengar perdebatan kalian. Baginda Raja memang memerintahkan para utusan untuk berak di tempat tidurmu. Jika ada 3 orang ini sanggup, mereka masing-masing akan mendapatkan 1000 dirham. Jika mereka gagal, maka mereka boleh engkau pukul sesuka hatimu, kata menteri tadi. Oh, begitu. Lalu hadiah dari Baginda untukku berapa tuanku? Tanya Abu Nawas. Sekarang juga engkau boleh menghadap Baginda Raja untuk menerima 3000 dirham, pungkas menteri. Mendengar jawaban tersebut, Abu Nawas dibuat kaget serta gembira. Sebelum menghadap Baginda Raja, Abu Nawas kembali mengambil pentungannya lalu mengejar ketiga utusan raja yang hampir buang air besar di ranjangnya. Ketiga utusan tersebut lari terbirit-birit. Si menteri dan Abu Nawas dibuat tertawa terpingkal-pingkal dengan tingkah ketiga utusan raja. Hai Abu Nawas, Baginda Raja sangat yakin engkau dapat mengatasi masalah ini. Baginda memang menginginkan kehadiranmu di istana untuk menghibur hatinya yang saat ini sedang gundah gulana, jelas menteri. Abu Nawas akhirnya menyetujui permintaan tersebut, dan mereka segera berangkat menuju istana untuk memenuhi Baginda Raja dan mengambil hadiah 3000 dirham yang sudah dijanjikan. Abu Nawas bertemu jin raksasa jahat yang menghuni gua angker di sebuah perbukitan kecil yang jauh dari permukiman warga. Konon jin raksasa itu sangat jahat. Siapa saja yang berani mendekati gua tempat tinggalnya maka akan dibunuh dengan cara sadis. Suatu hari Abu Nawas akan melakukan perjalanan yang kebetulan harus melewati perbukitan kecil. Daerah tersebut merupakan tempat tinggal jin raksasa jahat. Salah seorang warga setempat melarang niat Abu Nawas ini. Tuan, lebih baik urungkan niat Anda. Carilah jalan lain saja, kata warga tersebut. Memangnya kenapa? Tanya Abu Nawas penasaran. Perbukitan itu sangat angker. Ada jin raksasa jahat. Dia tidak segan-segan membunuh siapa saja yang berani ke sana, jawab warga tersebut. Setelah mendengar penuturan warga itu, Abu Nawas sejenak termenung. Tapi ini adalah jalan satu-satunya, tidak ada jalan lain, pikirnya. Setelah berpikir matang-matang dengan segenap keberanian akhirnya Abu Nawas nekat melewati perbukitan kecil tersebut. Benar saja, baru beberapa langkah menginjakan kaki di sana tiba-tiba muncul sosok makhluk raksasa yang tidak lain adalah jin jahat. Hai manusia, lancang sekali kau kemari. Kamu mau cari mati? Bentak jin raksasa jahat. Tidak, aku hanya numpang lewat, karena ini adalah jalan satu-satunya, jawab Abu Nawas. Kamu tahu ini adalah daerah kekuasaanku, siapapun dilarang lewat sini, kata jin raksasa jahat memberitahu. Bukannya ini adalah bumi Allah? Kamu tidak ada hak melarangku, balas Abu Nawas. Oh jadi kamu menantangku? Akan aku hancurkan tubuhmu, ancam jin raksasa jahat. Baik, silakan mencobanya, tetapi aku bisa mengalahkanmu. Aku sangat perkasa lebih dari yang kau bayangkan, sahut Abu Nawas tidak mau kalah. Omong kosong. Kau pasti seorang sufi, makanya berani menantangku. Orang-orang sufi itu hanya terpikat pada masalah rohani. Kau tidak akan bisa mengalahkanku, sebab aku memiliki kekuatan. Wujudku 30 kali lipat lebih besar darimu, ucap jin raksasa jahat. Wujudmu memang lebih besar dariku, tapi itu tidak menjamin kau lebih perkasa. Kalau kau menginginkan uji kekuatan, ambil batu ini dan peraslah air darinya, balas Abu Nawas. Abu Nawas lalu memungut sebutir batu kecil dan diberikannya kepada jin raksasa jahat. Seketika batu kecil hancur lebur dalam genggamannya, akan tetapi tidak setetes pun air yang keluar. Jin raksasa jahat tersebut coba mengulanginya beberapa kali dengan batu yang lain, tapi usahanya sia-sia. Akhirnya jin raksasa jahat pun menyerah. Ini mustahil, tidak mungkin ada air di dalam batu. Coba kau tunjukkan kalau batu memang ada airnya, kata jin raksasa penasaran. Dalam keremang-remangan, Abu Nawas mengambil sebuah batu kecil yang lapuk bersamaan dengan itu tanpa sepengetahuan jin raksasa.
Abu Nawas juga mengambil sebutir telur dari kantong bajunya, lantas meremukan batu kecil menggunakan genggaman tangannya. Seketika cairan telur langsung menetes keluar. Melihat hal itu, jin raksasa jahat sangat terkesan dengan kesaktian Abu Nawas. "Kamu luar biasa, menginaplah di tempat tinggalku. Malam ini akan kujamu kau dengan macam hidangan," ajak jin raksasa. Abu Nawas pun mengikutinya masuk ke sebuah gua yang sangat besar. Sesampainya di dalam sana, ia melihat banyak sekali harta dan perhiasan. "Dari mana semua harta ini?" tanya Abu Nawas. Jin raksasa jahat memberitahu semua harta dan perhiasan tersebut adalah milik para kabilah yang tersesat dan sudah dibunuh. Setelah dijamu makan malam, jin raksasa mempersilakan Abu Nawas untuk istirahat. "Berbaringlah di sebelahku dan tidurlah," kata jin raksasa jahat. Jin raksasa kemudian membaringkan diri dan segera tidur. Sementara Abu Nawas yang secara naluri mengetahui adanya bahaya pengkhianatan segera bangkit dan menyembunyikan diri di tempat yang agak jauh dari jin raksasa itu. Abu Nawas mengatur tempat pembaringannya agar seolah-olah tidur di samping jin raksasa. Tidak lama setelah itu jin raksasa bangun. Dia mengambil sebuah batang pohon lalu menghajar Abu Nawas dengan sekuat tenaga yang dikiranya masih tidur di sebelahnya. Jin raksasa jahat memukul bertubi-tubi sebanyak 7 kali kemudian kembali berbaring dan tidur. Setelah jin raksasa benar-benar tidur, barulah Abu Nawas membaringkan tubuhnya tepat di sebelah jin raksasa. Saat hari sudah menjelang pagi, keduanya terbangun. Betapa kagetnya jin raksasa melihat Abu Nawas masih hidup, bahkan tidak ada luka sedikit pun. "Gua nyaman sekali untuk istirahat, tapi sayang tadi malam aku agak terganggu. Sebab aku sempat merasa ada nyamuk menggigitku sampai 7 kali, ucap Abu Nawas. Tentu saja sangat mengejutkan jin raksasa hingga tidak berani lagi menyerang Abu Nawas. Bagaimanapun kalau seorang telah dipukul sebanyak 7 kali dengan batang pohon oleh jin raksasa pasti akan mati, apalagi memukulnya menggunakan tenaga sekuat-kuatnya. Akhirnya jin raksasa jahat tersebut mempersilakan Abu Nawas untuk melanjutkan perjalanannya. Berkat kecerdikannya, Abu Nawas pun selamat dari pembunuhan. Abu Nawas suatu hari bersama temannya membahas suatu masalah yang mengatakan bahwa orang buta atau tunanetra tidak berdosa karena pintu masuknya dosa tertutup baginya. Alasannya karena matalah yang selalu melihat ke sana kemari yang dapat mendatangkan dosa. Akan tetapi, Abu Nawas tidak menyetujui pendapat tersebut dan berniat akan membuktikannya. Keesokan harinya Abu Nawas berjalan-jalan dengan maksud untuk bertemu dengan orang buta. Dia ingin membuktikan pendapatnya bahwa orang buta pun dapat pula berbuat dosa. Abu Nawas juga menyiapkan pundi-pundi dan mengisinya dengan uang ringgit. Tidak beberapa lama berjalan, ia benar-benar menemukan seorang tunanetra. Abu Nawas memerhatikan gerak-gerik orang buta itu yang sedang berjalan dengan tongkatnya. Kemudian dia berpura-pura menjadi orang buta sambil membawa tongkat dan sengaja menabrak orang buta itu. "Aduh, sungguh malang nasibku sebagai orang buta ditabrak oleh orang yang tidak memiliki rasa belas kasihan," ujar Abu Nawas. Orang buta itu heran mendengar keluhan orang yang ditabraknya. "Maaf, saya juga orang buta. Saya tidak dapat melihat dan hanya dapat berjalan dengan bantuan tongkat ini. Sekali lagi mohon maaf karena sungguh-sungguh saya tidak sengaja," ucap orang buta tersebut. "Oh, engkau juga buta ya?" tanya Abu Nawas pura-pura tidak tahu. "Iya, saya buta. Peganglah tongkatku ini." "Orang buta pasti akan memakai tongkat untuk berjalan," jawab tunanetra tersebut. Abu Nawas pun memegang tongkatnya. Begitu pula sebaliknya si buta juga meraba tongkat Abu Nawas untuk membuktikan bahwa mereka adalah sama orang buta. "Kalau begitu, kita senasib. Saudara, bagaimana kalau kita mencari rezeki bersama-sama?" ajak Abu Nawas. Orang buta itu pun menyetujui ajakan Abu Nawas. Mereka berjalan bersama-sama sebagai sesama orang buta. Di tengah perjalanan, Abu Nawas berpura-pura mau pipis dan meminta tolong si buta agar pundi-pundinya yang penuh berisi uang dipegangkan dahulu dengan baik-baik. Sementara Abu Nawas pura-pura pipis, ia terus memerhatikan tingkah laku si buta. Kemudian si buta meraba-raba pundi-pundi itu dan hatinya mulai tergoda untuk memiliki isinya. "Wah, pundi-pundi banyak sekali isinya. Lebih baik aku mengambilnya lalu pergi."
Pasti ia tidak bisa mencariku karena ia juga buta, pikir si buta tersenyum. Lalu ia meninggalkan Abu Nawas dan mencari tempat persembunyian agar tidak ditemukan. Dalam situasi demikian, Abu Nawas berpura-pura mencari si buta dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, malang benar nasib hamba. Tadi ditabrak orang, sekarang uang hamba dilarikan orang. Sial benar hamba. Ya Allah, semoga orang yang mengambil uang hamba terkena lemparan batu ini tepat pada tulang keringnya. Biar tahu rasa dia, ujar Abu Nawas. Setelah itu dengan jitu Abu Nawas melempari si buta dan persis kena tulang keringnya. Aduh, aku kena, gumam si buta meringis kesakitan. Hal ini membuat si buta kelabakan. Ia segera beranjak mencari lagi tempat persembunyian untuk menghindari Abu Nawas. Akan tetapi, Abu Nawas yang pura-pura buta mengikuti si buta kemanapun pergi. Setelah dekat, Abu Nawas memohon lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, semoga orang yang mengambil pundi-pundiku terkena lagi lemparan batu pada kepalanya, ujar Abu Nawas. Tidak lama kemudian terdengar lagi suara kesakitan dari si buta. Aduh, kena lagi. Kepalaku jadi benjol, ucap si buta memegangi kepalanya yang benjol. Si buta pun panik dan heran. Kok doanya terkabul lagi? Ah, itu hanya kebetulan. Kemudian dia menghindar lagi dan terus menghindar, tetapi Abu Nawas tetap mengikutinya terus secara berturut-turut. Abu Nawas berdoa lagi sambil melakukan lemparan beruntun kepada si buta dan selalu tepat, yaitu tepat mengenai perut, dada, dan terakhir muka. Mengapa semua sasaran yang akan dilempar selalu tepat mengenaiku, pikirnya lagi sampai berkerut keningnya. Si buta makin heran. Dia curiga. Tidak lama kemudian barulah si buta menyadari bahwa temannya itu Abu Nawas mempermainkannya. Kalau begitu saudara tidak buta. Saudara hanya mempermainkanku. Ambillah kembali pundi-pundimu ini, ujar si buta tersebut. Akhirnya si buta menyerahkan pundi-pundi itu kepada Abu Nawas dengan penuh kesedihan dan penyesalan terhadap nasibnya. Abu Nawas sendiri pulang sambil tersenyum kegelian. Ia puas karena dapat membuktikan bahwa orang buta dapat juga bisa berbuat dosa. Abu Nawas diberitahu kumpul di istana untuk bertemu Baginda Raja dan jajaran menteri. Setelah semua berada di sana, Raja langsung menyampaikan maksudnya. Kalian semua aku undang ke sini karena ada beberapa hal yang ingin aku sampaikan. Yang pertama, aku ucapkan terima kasih kepada kalian karena selama ini kalian telah bekerja keras ikut membantu mengurus negeri yang kita cintai ini, kata Baginda Raja. Yang kedua, hari ini adalah hari jadi negeri kita, jadi sebagai rasa terima kasihku, kalian semua akan mendapatkan hadiah, lanjutnya. Mendengar hal itu, para menteri bersorak kegirangan. Terima kasih Paduka yang mulia, kata salah seorang menteri. Di tengah suasana penuh kegembiraan, tiba-tiba salah satu menteri bertanya. Paduka yang mulia, bukankah Abu Nawas juga sering membantu menangani masalah yang ada di dalam negeri kita? Dia juga sering menghibur Paduka yang mulia, tapi kenapa dia tidak diundang? Seketika Baginda Raja tersadar bahwa dirinya hampir saja melupakan seseorang yang sangat dikagumi akan kecerdikannya. Terima kasih wahai menteriku, kau telah mengingatkanku, balas Baginda Raja. Kemudian ia memerintahkan beberapa pengawal segera memanggil Abu Nawas. Tidak berapa lama datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. Sesaat Abu Nawas sempat terkejut karena yang melihat tidak seperti biasanya seluruh menteri istana berkumpul tanpa ada satupun yang absen. Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba? Sepertinya ada masalah yang serius? Tanya Abu Nawas. Tidak ada masalah apa-apa Abu Nawas, justru ini adalah hari yang penuh kebahagiaan, balas Baginda Raja. Alhamdulillah kalau begitu, tapi ada tujuan apa hamba dan semua menteri istana diperintah menghadap Paduka? Tanya Abu Nawas lagi. Baginda Raja lalu memberitahu akan memberikan hadiah kepada semua menteri, termasuk Abu Nawas. Hadiah yang akan dibagikan tersebut sebagai wujud terima kasih kepada orang-orang yang telah berjasa ikut andil mengurus negeri dan rakyat. Kemudian Baginda Raja mengajak Abu Nawas dan semua menteri memasuki ruangan besar yang penuh perhiasan emas. Saat ini kuhadiahkan kepada kalian sebuah kebebasan sampai waktu yang telah aku tentukan.
Silakan peganglah apa yang besar yang ada di dalam ruangan ini, dan apa yang berhasil kalian pegang akan menjadi milik kalian, teriak Baginda Raja. Spontan para menteri berhamburan mencari sesuatu yang disenangi. Masing-masing berebut menyentuh perhiasan paling besar agar bisa menjadi miliknya. Sedangkan Abu Nawas sendiri hanya terdiam. Ia sama sekali tidak ikut memperebutkan hadiah. Abu Nawas tetap berdiri di samping Baginda Raja. Melihat hal itu, Baginda Raja menjadi heran. "Hei Abu Nawas, kenapa diam saja? Kau tidak butuh hadiah emas?" tanya Baginda Raja. Ditanya seperti itu, Abu Nawas justru cengengesan sambil terus menatap Baginda Raja. Tanpa diduga dari belakang Abu Nawas memeluk Baginda Raja sangat erat. "Hei Abu Nawas, apa-apaan ini? Apa yang kau lakukan?" teriak Baginda Raja kesakitan. Baginda Raja berusaha berontak, namun Abu Nawas makin erat memeluknya, hingga tidak berdaya melakukan sesuatu. "Abu Nawas, kau sudah gila ya? Lepaskan aku!" teriak Baginda Raja lagi. Kali ini Baginda Raja berontak sekuat tenaga, dan akhirnya Abu Nawas terpental jatuh. Ketika Abu Nawas hendak berdiri dan beranjak, Baginda Raja mengumumkan bahwa waktu yang ditentukan telah habis. Dari seluruh menteri terlihat masing-masing memegang beberapa perhiasan emas yang berhasil didapatkan. "Emas yang ada di tangan kalian sepenuhnya adalah milik kalian. Silakan dibawa pulang," kata Baginda Raja. Maka satu persatu menteri mohon diri pamit pulang. Begitu juga dengan Abu Nawas. Ia mohon pamit kepada Baginda Raja. "Tunggu Abu Nawas, jangan pulang dulu. Aku masih ada urusan dengan kau," ucap Baginda Raja. Baginda Raja lalu menanyakan kepada Abu Nawas perihal tingkah anehnya yang tiba-tiba memeluk dirinya. "Maaf Paduka yang mulia, semua menteri Paduka adalah orang-orang bodoh. Mereka lebih memilih beberapa harta Paduka, padahal jika mereka memilih Paduka niscaya mereka akan memiliki semua harta itu," ucap Abu Nawas. "Aku melihat semua harta Paduka sangat aku sukai hingga rasanya sayang sekali jika aku hanya memilih salah satunya. Maka aku memeluk Paduka yang mulia agar Paduka menjadi milikku dan aku bisa memiliki semuanya," imbuhnya menjelaskan. "Maksudmu bagaimana Abu Nawas?" tanya Baginda Raja kebingungan. "Begini Paduka yang mulia, kebanyakan manusia bodoh di dunia ini lebih memilih harta dunia ketimbang pemilik sejatinya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak manusia berlomba-lomba hanya untuk mendapatkan sebagian kecilnya saja. Padahal kalau dia mau memilih dan memiliki Allah, niscaya bukan hanya semua yang ada di muka bumi ini yang akan menjadi miliknya, melainkan Allah pun akan menjadi miliknya. Jika Allah telah menjadi miliknya, semuanya akan ia dapatkan. Itulah alasannya kenapa hamba memeluk Paduka. Dengan begitu hamba telah memiliki Paduka. Jadi semua yang Paduka miliki kini menjadi milikku juga, termasuk istana dan harta seisinya," papar Abu Nawas sambil cengengesan. "Kamu memang cerdik Abu Nawas," puji Baginda Raja. Maka sebagai hadiahnya, Baginda Raja mempersilakan Abu Nawas untuk memilih sendiri. Ia mempersilakan Abu Nawas mengambil hadiah sebanyak yang diinginkan. Akhirnya tanpa bersusah payah, Abu Nawas bisa mendapatkan hadiah emas yang lebih banyak daripada menteri-menteri istana. Abu Nawas kali ini diceritakan sangat berani mengerjai Baginda Raja mencari telur unta. Berawal saat Raja merasakan sakit di seluruh bagian tubuhnya. Untuk berjalan terasa berat hingga akhirnya dia memanggil tabib istana untuk mengobatinya, tapi ternyata hasilnya nihil. Lantaran tabib istana sampai ahli kesehatan sepenjuru negeri tidak bisa mengobati, akhirnya Baginda Raja membuat sayembara untuk para tabib agar bisa menyembuhkan penyakitnya. Barang siapa yang bisa mengobati penyakitnya akan diberi hadiah uang emas yang banyak. Sayembara tersebut pun menyebar. Banyak para tabib yang akhirnya ambil bagian mengadu nasib untuk mengobati Baginda Raja. Abu Nawas yang mendengar sayembara itu pun tertarik untuk mencobanya. Padahal, ia sama sekali tak mempunyai kemampuan mengobati penyakit. Hari yang ditunggu pun tiba. Abu Nawas menghadap Raja untuk mencoba mengobatinya. "Hai Abu Nawas, rupanya engkau ikut pula dalam sayembara yang kuadakan ini," kata Raja. "Benar, Baginda Raja," jawab Abu Nawas.
"Apa kau bisa mengobati penyakitku ini?" tanya Baginda Raja. "Hamba akan mencobanya, Baginda Raja. Hamba akan mencoba menerapkan cara-cara yang belum pernah dilakukan tabib lainnya," ucap Abu Nawas meyakinkan. Ia kemudian meminta Baginda Raja untuk menerangkan penyakit apa yang diderita agar bisa memberikan tindak lanjut. Baginda Raja pun menerangkan jika tubuhnya terasa nyeri, tangan dan kakinya terasa pegal-pegal. Setelah memeriksa, Abu Nawas tidak langsung mengobati. Ia meminta waktu 2 hari kepada Baginda Raja untuk meramu resep obat terbaik. Di bawah pohon yang rindang, ia terus berpikir resep untuk sang raja. Maklum saja, Abu Nawas bukan tabib sehingga bingung harus memberikan resep apa. Sambil duduk dan berpikir, dari kejauhan dia melihat seorang kakek tua yang masih sibuk sendirian memetik buah-buahan di kebun kurma. Abu Nawas yang heran langsung mendekati kakek tersebut. Setelah bercakap-cakap dengan kakek tersebut, Abu Nawas mendapat jawaban jika kakek itu menjadikan aktivitas memetik buah sebagai kesibukan. Jika tidak ada kesibukan, si kakek malah merasa badannya pegal-pegal. Dari pertemuan itu, Abu Nawas menemukan penyebab sakit Baginda Raja. Esok harinya, Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Hai Abu Nawas, belum 2 hari kau sudah menghadapku. Mana obat untukku?" tanya Baginda Raja. "Maaf, Baginda Raja. Kali ini hamba datang belum membawa obat yang dapat Baginda minum, sebab obat yang bisa sembuhkan Baginda hanya telur unta. Baginda harus cari telur itu sendiri, karena jika tidak dicari sendiri, maka khasiatnya akan hilang," terang Abu Nawas. "Kalau itu yang kau sarankan, baiklah aku akan segera mencarinya," jawab Baginda Raja. Dengan sekuat tenaga Baginda Raja coba mencari telur unta di pasar. Para pedagang pun terheran. Bukankah unta itu beranak, bukan bertelur? Tapi mereka tidak berani mengatakan hal itu sebab yang mencari Baginda Raja. Setelah berkeliling kota dan tidak menemukan satupun penjual telur unta, Baginda Raja bertemu seorang nenek yang menjelaskan jika unta tidak bertelur tapi beranak. Raja lantas sadar jika ia baru dibohongi oleh Abu Nawas. Sampai di istana, Baginda Raja merasa kelelahan setelah perjuangan panjang mencari telur unta dengan berjalan. Ia akhirnya tertidur pulas karena capek yang diderita. Esok harinya Baginda Raja tampak segar bugar dan anehnya sakit yang diderita hilang. Ia lalu menyuruh para pengawal untuk meminta Abu Nawas menghadapnya. Tidak lama kemudian Abu Nawas datang. "Bagaimana Baginda Raja? Apakah telah menemukan telur unta yang hamba anjurkan?" tanya Abu Nawas setelah memberikan salam kedatangan. "Rupanya engkau telah mempermainkanku, ya?" ucap Baginda Raja dengan marah. "Apa yang Baginda maksud?" ujar Abu Nawas. "Engkau menyuruhku mencari telur unta, padahal unta tidak bertelur, tapi beranak," terang Baginda Raja. Abu Nawas kemudian menceritakan pertemuannya dengan seorang kakek sampai memperoleh hikmah jika anggota badan yang tidak pernah digerakkan akan membuat orang sakit. Pengalaman itulah yang ingin diterapkan Abu Nawas kepada Baginda Raja supaya tidak hanya memerintah tetapi juga bergerak. Tentu saja Baginda tidak akan menemukan telur unta, sebab tidak akan mungkin ada unta yang bertelur. Tapi bukankah Baginda sekarang sudah merasa lebih enakan? Tanya Abu Nawas setelah memberikan penjelasan. "Benar. Apa yang kau katakan itu benar Abu Nawas," jawab Baginda Raja yang tidak lagi marah mendengar jawaban Abu Nawas. "Bahkan, aku semalaman dapat tidur dengan pulas sekali," lanjutnya. "Kalau begitu, betul jika ada pepatah yang mengatakan, tidak ada kelezatan kecuali setelah kepayahan," sahut Abu Nawas. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun tertawa dan geleng-geleng kepala atas kecerdikan Abu Nawas. Kisah lucu Abu Nawas menipu gajah hingga bikin dapat duit melimpah berikut ini sangat menarik diketahui. Bermula dari dia pada suatu hari keliling kampung. Di sebuah kampung yang cukup padat penduduk, Abu Nawas melihat ada keramaian. Ia pun penasaran dan bertanya kepada salah seorang warga. "Ada ramai-ramai apa?" tanya Abu Nawas. "Pertunjukan gajah ajaib," kata pengunjung tersebut. "Apa maksudmu dengan gajah ajaib?" tanya kembali Abu Nawas penasaran.
gajah yang bisa mengerti bahasa manusia. Gajah itu hanya mau tunduk kepada pemiliknya saja, kata si pengunjung tersebut. Dikarenakan sudah makin banyak penonton yang menyaksikan pertunjukan gajah miliknya, sang tuan dengan bangga menawarkan hadiah cukup besar bagi siapa saja yang sanggup membuat kepala gajah itu mengangguk-angguk. Tergiur dengan hadiah besar, banyak di antara para penonton mencoba maju satu persatu untuk menaklukkan gajah tersebut. Mereka berusaha dengan berbagai macam cara untuk membuat gajah itu mengangguk-angguk, tetapi gagal. Banyak yang gagal. Giliran Abu Nawas maju untuk mencoba menaklukkan gajah ajaib tersebut. Setelah berhadapan dengan gajah, Abu Nawas bertanya, "Tahukah kau siapa aku?" Gajah itu menggeleng-geleng. "Apakah kau tidak takut kepadaku?" tanya Abu Nawas lagi. Tapi gajah itu tetap menggeleng. "Apakah kau takut kepada tuanmu?" tanya Abu Nawas memancing yang mulai membuat gajah itu ragu untuk menggeleng. "Bila kau tetap diam, akan aku laporkan kamu kepada tuanmu bahwa kau tidak takut kepada dia," gerta Abu Nawas. Akhirnya gajah itu terpaksa mengangguk-angguk. Seluruh pengunjung terperangah dan kagum, Abu Nawas berhasil membuat gajah tersebut mengangguk-angguk. Ia pun memenangkan hadiah besar. Itulah cerita lucu Abu Nawas menipu gajah hingga menghasilkan banyak uang. Abu Nawas mendapat kabar Baginda Raja mengalami masalah yang membuat tidak bisa tidur. Masalah itu hanya Raja yang mengetahuinya. Dia sengaja merahasiakannya, termasuk kepada Abu Nawas selaku sahabatnya tempat berkeluh kesah. Ingin rasanya Baginda Raja melupakan masalah yang menimpanya. Kalaupun bisa lari menghindar, tentulah dia akan melakukannya. Tapi kenyataannya permasalahan yang dihadapi terasa seperti mengikutinya kemanapun Baginda Raja pergi. Sejak saat itu Baginda Raja sering terlihat melamun seorang diri. Kemudian penasihat istana mendekati Baginda Raja. "Maaf Paduka yang mulia, hamba perhatikan belakangan ini Paduka terlihat murung. Hamba khawatir Paduka nanti jatuh sakit. Apakah ada sesuatu yang Paduka pikirkan?" tanya penasihat. "Tidak ada apa-apa, aku baik-baik saja." "Kau urusi saja pekerjaanmu," jawab Baginda Raja dengan memalingkan wajahnya. Penasihat istana pun hanya terdiam. Ia merasakan gelagat bahwa Baginda Raja sedang dilanda masalah besar. Dikarenakan Baginda Raja tidak mau berterus terang, penasihat istana tidak berani membujuknya untuk menceritakan masalah yang dihadapi. Makin hari sikap Baginda Raja makin tertutup, bahkan kini enggan menerima tamu. Hal ini membuat para pejabat istana menjadi sangat khawatir. Apa yang harus kita lakukan? Makin hari Baginda Raja terlihat mengkhawatirkan. Ini sangat buruk untuk kondisinya. "Jangan sampai Baginda Raja jatuh sakit," kata salah seorang menteri. "Aku juga cemas melihat sikap Baginda Raja belakangan ini. Aku sudah coba membujuknya supaya mau menceritakan masalah yang dialami, tapi ia malah memalingkan wajah." Baginda Raja memilih menutup diri, beber penasehat istana. "Saya ada saran, bagaimana kalau masalah ini kita sampaikan kepada Abu Nawas, biasanya dia tahu solusinya," ujar salah satu dari menteri. "Iya, saya setuju dengan saran tersebut," balas lainnya. Maka beberapa menteri istana segera mendatangi rumah Abu Nawas. Melihat yang datang adalah para menteri, Abu Nawas sempat terkejut. Biasanya yang diutus Baginda Raja adalah prajurit istana. "Kenapa kalian yang datang?" tanya Abu Nawas. "Kami kesini bukan diutus Baginda Raja, tapi atas kemauan sendiri," jawab para menteri. Kemudian para menteri ini memberitahu Abu Nawas tentang keadaan yang menimpa Baginda Raja. "Kami semua sudah berusaha memberi perhatian, tapi Baginda Raja selalu menutup diri," kata salah satu menteri. "Baiklah, aku akan coba menghiburnya. Mari kita ke istana sekarang," ajak Abu Nawas. Singkat cerita, Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Ia lalu bercerita kisah-kisah jenaka di hadapan Baginda Raja, berharap bisa terhibur dan tertawa. Tapi ternyata tidak ada reaksi apapun. Baginda Raja hanya terdiam, malah meninggalkan Abu Nawas, lalu masuk ke kamarnya. Selepas Baginda Raja pergi, para menteri segera menghampiri Abu Nawas. "Bagaimana ini Abu Nawas?
Kamu lihat sendiri kan, ucap mereka. Sepertinya Baginda Raja sedang mengalami masalah berat. Biarkan aku pulang dulu. Aku akan memikirkan cara untuk mengatasi masalah ini, ucap Abu Nawas. Setibanya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan cara terbaik memecahkan masalah ini. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Abu Nawas menemukan ide cemerlang. Esok harinya Abu Nawas pergi ke pasar. Di hadapan orang-orang, Abu Nawas berteriak, "Apakah di antara kalian ada yang bisa memasukkan unta ke lubang jarum?" Mendengar pertanyaan Abu Nawas, semua orang yang ada di sana heran. Salah satu dari mereka lalu menjawab, "Mana mungkin bisa, itu perkara yang mustahil." Dengan lantang, Abu Nawas membalas, "Tidak ada perkara yang mustahil. Jangankan aku, anak kecil pun bisa. Kalau kau memang bisa, coba tunjukkan kepada kami," pinta mereka. "Maaf kawan-kawan, sayangnya aku hanya bisa membuktikannya bila di hadapan Baginda Raja," jawab Abu Nawas. Begitulah seterusnya setiap ada keramaian orang ataupun perkumpulan, Abu Nawas selalu mengatakan hal yang sama. Akhirnya kabar tentang Abu Nawas bisa memasukkan unta ke lubang jarum sampai juga hingga telinga Baginda Raja. Awalnya Baginda Raja tidak terlalu memedulikannya, tapi lama-kelamaan timbul juga rasa penasaran pada dirinya. Maka diperintahkanlah beberapa pengawal istana memanggil Abu Nawas. "Tuan Abu Nawas, Anda diperintah Paduka untuk datang ke istana," ucap seorang prajurit. "Benarkah?" tanya Abu Nawas memastikan. "Benar Tuan Abu Nawas," jawab dia. "Rencanaku akhirnya berhasil," pikir Abu Nawas. "Oh iya, bagaimana kondisi Baginda Raja sekarang?" tanya Abu Nawas lagi. "Baginda masih sering mengurung diri dan sering tampak termenung," jawab salah satu prajurit. "Baiklah, aku akan ke sana sekarang," balas Abu Nawas. Tidak lama kemudian Abu Nawas sampai di istana menghadap Baginda Raja. "Wahai Abu Nawas, aku dengar kau bisa memasukkan seekor unta ke lubang jarum. Kau bersedia membuktikannya bila di hadapanku. Benarkah itu?" tanya Baginda Raja. "Benar Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. "Bagaimana mungkin? Aku rasa itu perkara yang mustahil," balas Baginda Raja. "Di dunia ini tidak ada yang mustahil Paduka," ujar Abu Nawas. "Baiklah, sekarang coba kau buktikan," perintah Baginda Raja. "Caranya mudah Paduka, kita tinggal membuat jarum yang lubangnya lebih besar daripada seekor unta. Dengan begitu kita bisa memasukkannya dengan mudah, bahkan anak kecil pun bisa," jawab Abu Nawas menjelaskan. "Kalau caranya seperti itu, semua orang pun bisa melakukannya." "Berarti kau telah menipu semua orang, termasuk aku," ucap Baginda Raja. "Hamba tidak pernah menipu siapapun, dan hamba juga tidak pernah menipu Paduka. Hamba tidak pernah mengatakan bahwa jarum yang hamba maksud adalah jarum kecil," balas Abu Nawas. "Ya itu benar, tapi apa maksud dari pernyataanmu ini?" tanya Baginda Raja. "Hamba hanya ingin mengatakan ada hikmah dari pernyataan ini," jawab Abu Nawas. "Hikmah? Hikmah dari mana?" tanya Baginda Raja heran. Bukankah tadinya Baginda Raja tidak percaya kalau hamba bisa memasukkan unta ke lubang jarum, tapi setelah hamba jelaskan Baginda Raja baru mempercayainya. Begitu juga dengan permasalahan yang sedang kita hadapi. Sebesar apapun masalah, sebesar apapun bebannya, tapi kalau hati kita lebih besar, hati kita lebih luas saat menghadapinya, maka semua masalah akan terasa lebih ringan. Itulah gambaran seekor unta bila dimasukkan ke lubang jarum. Sepintas saat kita menghadapinya pasti itu mustahil dilakukan. Tapi bila hati kita luas dan besar maka pikiran kita juga akan mengikuti, dan pada akhirnya masalah yang kita anggap mustahil diatasi menjadi mudah dan ringan untuk dijalani. Bagaimana kita akan bisa tenang bila kita menghadapi masalah dengan hati yang sempit? Tutur Abu Nawas. Seketika Baginda Raja terdiam, ia terus merenungi ucapan Abu Nawas. Suasana pun mendadak menjadi hening. Tidak berapa lama Baginda Raja pun berkata, "Terima kasih Abu Nawas, kau telah menyadarkanku. Selama ini aku memang sedang dilanda masalah dan hatiku sempit menghadapinya sehingga pikiranku juga ikut menjadi buntu," ujar Baginda Raja. Sejak kejadian itu, kini Baginda Raja mulai terlihat ceria.
Ia tidak lagi terlihat murung seperti hari-hari sebelumnya. Permasalahan bukanlah hal untuk dilamunkan, melainkan dihadapi dengan hati yang besar, maka akan tercipta solusi dari sebuah pemikiran yang jernih.